Silahkan kalian samakan dengan jawaban kalian. Nomor 1 tadi apa? Sleep. Sleep. Bagaimana tulisannya sleep? S-L-E-E. Sleep. Ya. Sudah betul? Sudah. Oke, good. Nah. Yang masih salah bisa diperbaiki. Nomor 1 sleep. Number 2 Diligent. 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 Pakai T. True or false? Butterfly. Butterfly. Three butterfly. Oh, cantik. Butterfly. Itu lonceng. Yang banyak Itu ya deh. ibunya. Banyak yang betul apa banyak yang salah? Salah. Salah. Bener ini yang salah. Iya. Butterfly. Number 4. Advice. 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 Five. Smart. 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 Ya, betul. Artikan. The meaning of sleep. Tidur. Good. Diligent means Rajin. apa? Ingat, masih ingat? Diligent. Rajin. Rajin. Rajin, Miss. Ya. Butterfly. Kupu-kupu malam. Banyak kupu-kupu. Advice. Anyone know what the meaning of advice? Nasihat, Miss. Apa? Nasihat, Miss. Nasihat. Last one. Smart. Pintar. Pandai. Pintar atau pandai. Alright. Vocabulary hari ini 5 aja sudah cukup, sambil dihafalkan ya. Try to memorize. Iya, Miss. Diligent, rajin, terus kupu-kupu, terus nasihat, semuanya pintar. Oke, after vocabulary kita masuk ke materi ya. Jadi materi kelas 11. Expressions of suggestion and offer. Sebelum saya jelaskan detail, ini materi bahasa Inggris kelas 11. Ada suggestion, ada offer. Kebetulan materi ini sama dengan
materi sasing. Kalau di sasing kelas 11, bab satunya hanya suggestion saja. Kalau di bahasa Inggris, suggestion and offer. Jadi sekalian jadwalnya sasing kan besok. Besok ada tugas sasing lewat WA, tapi penjelasannya sudah saya sampaikan di Zoom hari ini sekalian. Jadi sekalian diperhatikan penjelasan suggestion-nya jadi satu di sini. Nanti tugasnya akan saya berikan hari ini khusus yang offer saja. Yang suggestion tugasnya latihan soalnya besok di sasing. Biar nggak terlalu banyak. Itu ya. Oke, let's start. Suggestion and offer. Dari kata suggest and offer. Suggest itu apa? Suggest. Suggest, saran. Suggestion. Nah, ini definisinya. Definition of suggestion. Suggest, dari kata suggest itu kan saran. Jadi suggestions mean we propose an idea, plan, or action for a person's consideration. Suggestion artinya kita mengungkapkan, menyampaikan ide, apa itu ide? Ide, kita menyampaikan ide atau rencana, plan, atau action, perbuatan untuk dijadikan consideration. Apa consideration? Consideration itu pertimbangan bagi seseorang, bagi orang lain. Jadi kalian ngasih rencana, ngasih action, masukan, perbuatan untuk dijadikan pertimbangan oleh orang lain. Memberikan saran, itu definisinya memberikan saran. Kemudian, it can be in the form of solution, advice, plan, or idea. Suggestion itu bisa dalam bentuk solution, solusi, bisa dalam bentuk advice. Apa tadi advice? Vocabulary nasihat, bisa dalam bentuk solusi, nasihat, planning, rencana, atau dalam bentuk ide yang kalian berikan. Jadi memberikan sarannya itu untuk solusi seseorang, untuk dijadikan pertimbangan, biar orang lain itu lebih mantap melakukan sesuatu. Misalnya, kita permisalan dulu. I got 50 on my English test, misalkan. Saya dapat nilai bahasa Inggris 50. What's your suggestion? Itu suggestion-nya apa? Saranmu apa? Berikan saran kepada temanmu. For example, if your friend suggestion, you should study hard. Kamu harus belajar lebih rajin. Kamu harus belajar lebih giat. Itu salah satu contoh kalian memberikan saran. Nanti akan dibahas secara detail. Dari sini dulu ya, suggestion. Intinya suggestion adalah memberikan saran kepada orang lain. Next, kita ke offer. Ini penjelasan offer. Offer itu adalah penawaran. Kalau suggestion itu tadi masukan atau apa tadi suggestion? Saran. Kalau offer adalah penawaran, menawarkan sesuatu. Di sini definisinya offer means to give help.
Offer berarti memberikan bantuan. Help itu kan bantuan. Bantuan, item, jadi menawarkan bantuan, help, atau item, menawarkan sesuatu barang, atau information, and solution to a person, atau solusi untuk seseorang. Jadi kita menawarkan, bisa menawarkan bantuan, bisa menawarkan benda, sesuatu kepada orang lain. We can offer help or items to others to show our care or as part of our duty. Jadi ketika kita menawarkan bantuan kepada orang lain, itu bisa sebagai bentuk our care. Kita itu peduli dengan teman kita, misalkan kita menawarkan bantuan kepada teman, itu berarti kita peduli. To show our care, untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli. Or as part of our duties, bagian dari tugas kita, bagian dari pekerjaan kita. Bedanya apa? Care dengan duties. Care itu berarti kepada siapapun kalian bisa menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu. Berarti kalian peduli. Kalau contohnya yang part of our duties, bagian dari pekerjaan kita, misalkan you are a receptionist, misalkan. Kamu adalah resepsionis, pekerjaan kamu adalah menawarkan sesuatu kepada customer, misalkan di depan hotel itu, kalian menawarkan, may I help you? Jika ada yang bisa membantu, itu kan berarti bukan karena care, bukan karena peduli, tapi itu memang kalian menengok tuh sinau kono kena. Gambarnya tak nampak. Bakal semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, takkan pernah Yuk Bayu. Yuk Bayu mulai oyu. Bayu nggak tahu. Bayu nggak oyu. Menang ketemu kontong lu. lupakan semua kenangan, jangan Itu kepape kosong. Ada pekai. Buktian ra nyipat selat kepape. lupakan semua kenangan.
Lupakanlah semua kenangan ini. Gambarnya hilang. Kok di mute, jadinya nggak kedengeran. Bu, gambarnya tak nampak. Sudah? PowerPoint-nya sudah muncul? Monggo. Lanjutin ya. Ya. Sekarang kita fokus ke suggestion dulu. Example of suggestion. Jadi ini bentuk-bentuk contoh ekspresinya. Saya langsung bagi ke dalam 3 macam. Asking, giving, and responding. Asking itu apa? Asking, Meminta. meminta. Itu meminta. Asking for suggestion berarti meminta saran. Bagaimana cara atau expression yang bisa digunakan ketika kalian meminta saran. Contoh yang pertama, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? What's your advice? Kamu punya nasihat apa buat saya? Apa sih nasihatmu? Kalau saya punya masalah ini, berarti what's your advice? Or, if you were me, what should you do? Kalau kamu jadi aku, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Or, what do you advise me to do? Apa yang kamu nasihatkan kepadamu untuk aku lakukan? Contoh-contoh expression meminta saran. Nanti contoh dialognya akan saya kasih setelah slide ini. Yang penting kalian sudah tahu dulu, bisa mengklasifikasikan itu adalah meminta saran. Yang kedua, giving suggestion. Giving apa giving? Memberikan. Giving memberi. Jadi cara Memberi saran. meminta saran, asking, maka kalian menjawabnya dengan giving suggestion, memberikan saran. Contoh, I advise you to bla bla bla. Saya menyarankan kamu untuk titik-titik. I advise you to study hard, misalkan. Saya sarankan kamu belajar lebih giat lagi. Atau bisa pakai kata why don't you study hard? Kenapa kamu tidak belajar lebih giat lagi? Oh, you should study hard. Harus belajar lebih giat. Jadi itu artinya sama, cuman pakai expression yang berbeda, macam-macam contohnya. If you take my advice, will blah blah. Menggunakan nasihatku, jika kamu percaya dengan nasihatku, bisa kamu pakai nasihatku, you will get good mark, misalkan. Kamu akan dapatkan nilai yang lebih baik, nilai yang baik, nilaimu akan meningkat. Sudah, giving. Sekarang respon. Respon berarti merespon. Menjawab. Menjawab dari pemberian saran. Ini ada 2 macam. Bisa accepting
Jadi sudah kita bahas sekilas, bisa accepting, bisa declining, rejecting, lainnya. Kalau accepting itu berarti menerima, kalau declining, reject itu berarti menolak. Kalau yang accepting, contoh-contohnya itu ada di I think you're right. Ya, menurutku kamu benar. Atau benar juga ya kamu. Oh, that's a good idea. Saranmu itu adalah ide yang bagus. Atau I agree with you. Saya setuju atau sepakat dengan kamu. Kalau yang decline atau yang reject, yang ditolak, contohnya itu ada no, I don't think so. Menurutku nggak begitu. Tidak, menurutku nggak begitu. Artinya gitu. Atau that's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. Atau I disagree with you. Saya disagree apa? Kalau yang accepting tadi agree itu setuju, kalau disagree itu berarti dengan kamu. Jadi ketika memberi itu bisa di-accept. Ada contoh ekspresinya masing-masing. Contoh dialog. Kasih contoh. Kasih contoh dialognya yang singkat aja. Anissa and Shirley. Hi Shirley, how are you today? I feel disappointed today. Greeting dulu, menyapa dulu. Hai Shirley, bagaimana kabar kamu? Ini how are you today? Kemudian Hai Anissa, I feel disappointed. Ya, merasa kecewa. What's wrong with you? Loh, ada apa? What's wrong with you? Ada apa? Kemudian Shirley, I got bad mark on my English test. Saya mendapat nilai yang jelek dalam tes bahasa Inggris. Do you have any suggestion? Nah, di sini sudah saya underline. Do you have any suggestion? Ini berarti kan asking suggestion, masuk ke expression yang asking. Apa tadi asking? Meminta. Asking suggestion, meminta saran. Nah, ini yang saya garis bawahi. Do you have any suggestion? Ini meminta. Kemudian dijawab oleh Anissa, I suggest you to study English harder. Saya menyarankan kamu untuk belajar bahasa Inggris lebih giat. Nah, ini termasuk expression apa? Kalau ini tadi asking, meminta saran, berarti yang ini adalah Oke, saya lanjutin ya. I suggest you to study English harder. Kalau yang ini tadi, do you have any suggestion itu asking, meminta saran. Kalau yang I suggest you to study English harder, ini berarti masuk dalam klasifikasi expression giving, memberikan
saran. Setelah meminta saran, diberikan sarannya. Next, I think you're right. Nah, ini responnya. Tadi kan respon ada dua. Accepting and declining atau rejecting. Diterima dan ditolak. Berarti kalau I think you are right, berarti diterima apa ditolak? Diterima. Yang Accepting. ya, accepting suggestion, diterima, berarti suggestionnya diterima. And then thank you for your suggestion. Terima kasih atas saran kamu. Nah, jadi ini dalam satu dialog singkat, contoh, tapi sudah mengandung ada asking di sini, do you have any suggestion? Ada juga giving, I suggest you to study English harder. Kemudian ada responnya juga yang accepting. Responnya berarti menerima. I think you're right. Berarti dia menerima atas saran temannya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang lain di unmute dulu ya, di mute dulu ya, biar suaranya nggak mengganggu temannya yang lain. Suggestion. Now we continue to offer. Sekarang ke contoh-contoh expression tentang offer. Masih ingat tadi offer adalah penawaran. Ya, menawarkan sesuatu. Ada dua macam. Offering item, menawarkan barang. Ada yang kedua offering help, menawarkan bantuan. Jadi menawarkan sesuatu barang atau menawarkan bantuan atau service help. Sama dengan suggestion, offer pun juga punya respon dua kemungkinan responnya. Ada accept, ada decline. Ada diterima dan juga ada ditolak. Jadi ketika kalian menawarkan sesuatu kepada teman, berarti ada dua kemungkinan. Bisa saja diterima, bisa juga ditolak. Misalkan kalian menawarkan temanmu, how about we go home together, misalkan gitu ya. Kamu menawarkan teman kalian untuk pulang bareng. Nah, berarti kalian harus siap, sudah ada dua kemungkinan, bisa saja ditolak, bisa juga diterima. Your friend will say yes or no. Atau menggunakan expression yang ada di contohnya di sini. Kita bahas satu-satu. Fokusnya dulu pertama ke offering items dulu. Berarti kalian menawarkan barang, sesuatu. Contoh, do you want bla bla bla. Lalu di sini ada do you want a cup of tea. Bisa diganti apapun. Kalian menawarkan apapun kepada temannya. Misalkan, do you want a milk? Kamu mau minum susu, do you want a glass of coffee? Kamu mau minum segelas kopi juga bisa. Jadi apakah kamu menginginkan secangkir teh? Itu yang nomor satu. Do you want a cup of tea? Maka teman kamu bisa juga menjawab, yes please. Berarti iya, berarti dia mau. Yes please, berarti accepting, menerima. Contoh lain, can I get you a glass of guava juice? Dapatkah saya memberimu, apakah kamu mau segelas jus apa guava? Jus jambu. Ya, jus jambu. Apakah kamu mau segelas jus jambu? Bisa juga pakai bahasa sure, thank you. Jadi nggak harus selalu yes. Ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Bisa yes please, bisa sure thank you, yes thank you juga bisa. Would you like a loaf of bread? Apakah kamu mau roti? Apa? Selembar roti. Itu contoh juga. Jadi offering item, menawarkan barang. Contohnya itu. Yang kedua menawarkan bantuan. Offering help. Would you like to leave a message? Apakah kamu mau meninggalkan pesan? Nah,
Ini contoh kalau kamu menawarkan bantuan kepada orang lain. Menawarkan bantuan berarti ini ada keterangannya di sini formal ways. Berarti ini dalam bentuk formal. Tadi kan untuk offer bisa untuk penawaran yang bersifat care karena peduli, bisa juga karena a part of your duties. Berarti itu memang pekerjaanmu ini, misalkan kalian jadi customer service, kalian bagian menerima telepon, kemudian kalian menyampaikan kepada yang telepon, would you like to leave a message? Kalau kamu mau meninggalkan pesan, ini berarti caranya lebih formal, lebih sopan, lebih formal. Responnya bisa jadi accept, bisa jadi decline juga. Sure, thank you juga bisa, atau no, thanks. I'll contact her tomorrow. Saya akan menelponnya besok, bisa. Jadi dia telepon cari seseorang, tidak ada, ditawari meninggalkan pesan, tidak mau, ditolak. Berarti no thanks, I will contact her tomorrow. Dia mau telepon lagi besok. Contohnya begitu. Atau bisa ya yang lain, contoh dari offering help, menawarkan bantuan atau service, bisa may I help you to bla bla bla. Bebas, itu bisa kalian ganti apa, kamu menawarkan apa. Bolehkah saya membantumu? Di sini contohnya to bring your books. Bolehkah saya membantumu membawakan bukumu? Nah, atau what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ini lebih formal. What can I do for you, sir? Menawarkan bantuan kepada guru misalkan. Saya bisa bantu apa, Pak? Bisa formal. Responnya bagaimana juga sama, bisa accept, bisa decline. Kalau responnya yes, ya bisa pakai expression yang ada di sini. Kalau no, misalkan no thanks. Let me check the product first. Tidak, terima kasih. Biarkan saya melihat-lihat dulu. Next. Sekarang ke contoh dialog. Ini short, saya kasih contoh yang pendek aja. Coba kita bahas satu-satu. Ini ada shop assistant and customer. Jadi ada penjaga toko dan ada customer-nya. Penjaga tokonya menawarkan, what can I do for you, sir? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Dia menawarkan bantuan, service, offering help, kan ini judulnya. Dia menawarkan bantuan. What can I do for you, sir? Yes. Nah, ketika dia jawab yes, berarti ini accepting atau decline. Diterima ya, yes. Berarti diterima yes. I'm looking for a leather jacket. Dia sedang mencari jaket kulit. Ketika ditawari bantuan dan dia menerima, dia lagi cari jaket kulit. What color are you looking for? Warna apa yang dicari? Kemudian customer-nya menjawab either black or brown. Boleh hitam, antara hitam dan coklat lah yang dicari. Can you show me the best one, please? Dapatkah kamu memberikan padaku yang baik, yang bagus, kualitasnya yang terbaik? Kemudian sure, here they are. Oke, sudah kembali lagi. Selesai ya penjelasan tentang offering help. Salah satu contoh dialog tentang memberikan penawaran bantuan, menawarkan bantuan. Sekarang saya kasih contoh yang menawarkan item, barang. Jadi menawarkan PowerPoint itu jadi kecoret-coret. Tunjukkan.
Sebentar ya. Tandanya bagus. Ini. Highlighter tuh. Kan bukan. Bukan highlighter. Highlighter. Sebentar ya. Ini masih kecoret tuh nggak bisa dihapus. Oh ya, kalau slide deh sih. Bentar. Ada kesalahan coret-coret. Kelihatan ya? Tulisan saya pasti kelihatan. Ini gara-gara pointer salah. Ada tanda tangannya, Miss. Salah di paint. Yuk kita lanjutin ya. Sumpah ini abstrak banget. Tulisannya dialog masih kelihatan ya. Oke, balik ke pointer. Sekarang offering items, menawarkan barang antara Nindah dan Mom, Nindah dan ibunya. Would you like something to eat, Mom? Apakah kamu mau sesuatu untuk dimakan? Mau makan sesuatu? Begitulah artinya. No, thank you, dear. Tidak, terima kasih. Nah, ini berarti contoh apa? Contoh dari Sengaja wis Bu. enggak ini dihapus. Kok dicoret-coret sih? Kembali ke ini bukan yang dua, yang ini. Ini bisa. Oke. Kembali lagi ya ke offering item. Menawarkan sesuatu. Would you like something to eat, ma'am? Apakah kamu mau sesuatu untuk dimakan? Lagi pengen makan sesuatu? No, thank you, dear. Berarti itu accept atau decline. Diterima apa ditolak? Menawarkan makan. Kemudian Tolak. no, thank you, dear. Berarti tolak. Reject. Jadi tolak, reject. Jadi ini contoh expression of giving offer, memberikan penawaran, kemudian ini di reject sama ibunya. No, thank you, dear. Saya lagi nggak, mungkin ibunya lagi nggak pingin makan. Kemudian, if you need something to eat, kalau kamu ingin makan, I can cook something for you. Saya akan masak sesuatu untukmu. Mom, of course, my dear. Pasti, that is a good idea. Itu adalah ide yang bagus. What would you like to cook for me? Ada yang lihat ini saya nggak sih PowerPoint saya? Sudah dilepas ya. What would you like to cook for me? I can cook a delicious fried rice for you. Saya bisa memasak makanan yang lezat. Thank you, my sweetie. It's very kind of you. Terima kasih, sayang.
It's very kind of you. Baik sekali sih kamu. Nah, itu contohnya dari penawaran sesuatu. Penawaran barang. Tadi kan ditawarin makan. Gitu. Okay, that's all my presentation, my explanation tentang expression. Oke guys, silahkan di unmute semuanya. The explanation is over. Selesai penjelasannya. Bagaimana? Aduh. Nanti setelah ini akan saya share untuk tugasnya. Tapi sebelum itu, I'm going to introduce some teachers, your future teachers. Jadi ada seperti biasa kalau di bulan-bulan awal, semester awal, di semester ganjil, biasanya kalian kan kedatangan kakak-kakak KPL, Bapak Ibu Guru KPL, sama semester ini juga ada KPL yang saya akan perkenalkan dengan guru mapel bahasa Inggris yang akan mengajar kalian selama 1 bulan sampai 1,5 bulan ke depan, mulai dari mungkin nanti di bulan Agustus. Jadi nanti sambil dengan saya, dengan Miss Ida, ada juga miss-missnya ibu guru KPL yang akan mengajar kalian via Zoom juga. Ada di mana ya miss-nya? Bagaimana kalau memunculkan miss-nya ini? Mungkin Miss Adin, Miss Mila dia, Miss Lukita bisa bersuara supaya muncul di gambarnya anak-anak. Tes. Unmute. Nah, bisa dicari yang wajah bagi kalian guys yang sedang bersuara. Hai. Sambil berkenalan kali ya. Satu-satu, silahkan. Iya, hai. Diana. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat kopi. Selamat kopi. Passwordnya. Nyaman terus. Ini semuanya Tapi nggak jadian. ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Kalau Zoom kita bebas, bisa ikut kelas 11, bisa ikut kelas 12. Ikut semua juga boleh. Bismik. Udah ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ina Amrul Rizky, bisa dipanggil Miss Adina atau Miss Adin. Ada teman-teman. Miss apa? Dari Miss YouTube. Miss Adin. Halo, Miss. Adin, ada Miss Mila dia. Satunya Miss Lukita ada kah? Ya, perkenalkan nama saya Miladia. Kalian bisa panggil saya Mila. Saya ini yang bakal bertugas jadi guru KPL di SMA Nasional, mengajar kelas. Alright, thank you Miss. Welcome. Hai Miss Mila. Ini kita ada kah?
Hai. Saya Ada Upin. yang Miss kita ya? Oke. Jadi ada Miss Adit dan Miladia. Oke guys, say hello to her. Hai Miss Adin. Halo, Miss. Kelihatan ya, ini Miss Adin. Hai. Kemudian, hai Miss Mila. Hai, Miss Mila. Yang satu ini, nanti ada satu lagi. Ada ya Miss kita ya? Hai Miss Mila. Ada kok. Oh ya itu. Yang belum berkenalan silakan Miss. Miss Lukita. Oke, nanti bisa berkenalan lagi sambil sama Miss Wida kali ya. Ini sudah waktunya Miss Wida. Waktunya saya ambil banyak. Sebelum ke Miss Wida, saya tidak lupa untuk memberi kalian tugas. Saya share dulu tugasnya, tadi kan belum ya. Ini untuk tugas kelas 11. Nah, bisa di screenshot. Dari tugasnya ini untuk yang kelas 11 ya. Nanti untuk materi kelas 12 akan disampaikan oleh Miss Vida. Miss, di saya cuma ada Q gitu aja. Loh, di saya cuma ada thank you gitu, Miss. Sudah ini sudah saya show kan. Sampai ini Atau kerja nanti tadi. tugasnya saya share lewat wali kelas masing-masing ya. Titipkan wali kelasnya masing-masing yang nggak bisa di screenshot. Jadi di sini di tugasnya itu ada satu dialog tentang Dilus mic passwordnya. Oke, sudah muncul tugasnya. Jadi ini ada satu dialog, kemudian 5 soal. Tugas kalian adalah yang pertama rewrite the dialogue, the question, and the answer. Jadi ditulis semua, dialognya ditulis, soalnya ditulis, beserta jawabannya. Silahkan dibaca, ini adalah expression of offer. Saya sengaja kasih tugasnya yang offer aja, karena tugas tentang suggestion nanti akan ada di mapel Sasing besok jadwalnya ya. Tapi tadi penjelasannya kan sudah saya sampaikan di sini juga. Jadi besok ketika saya memberikan tugas Sasing, di situ tetap ada summary-nya, ringkasan materi tetap ada. Kalian langsung tinggal baca dan mengerjakan soal. Oke, everyone, I think that's it for me. Untuk yang kelas 11, bisa lanjut join ikut pelajaran kelas 12 juga boleh. Nanti sama Miss Vida. I think that's it for me. Let me close my explanation about Mengapa tuh, Men? and offer, expression of suggestion and offer. See you again next week on Thursday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's give applause to the Let's-
Bunga cuman. Yours. Ini kan ngasih ya? Ada dua masih. Bumbu yuk. Kapan deh? Coba dulu. Dua satu masih. Kalau tolong diumut mamen itu garing rame ae. Awal mana siapa itu? Golonganmu saya kira loh. Kelas nah iya. Okay, can you hear me, guys? Hear me, guys? Suara saya masuk nggak ya? Saya cek dulu. Belum? Udah berarti ya? Okay, let's start our lesson for the 12th grade, guys. Before that, hello? Before that, I would like to ask your condition first. How are you, everyone? As usual, I have what, yeah? When I say how are you, so you will say what? So remember, guys, my head, My body, my heart, fresh. Oke, masih ingat ya semuanya ya? So unmute first, guys. I wanna listen to your spirit now. How are you, everyone? Oke, give applause to all of you. Okay, Bapak. so you can now meet your teacher, yeah? It's time for me for the
lesson. Okay. Besok kalian. Saya ngecek. Now I would like to show my pointers. Yes. Sorry. Baju panjangan nih, Mbak. Pokoknya ini. Aduh, aku mau kan siapa? Ratin kan. Dia tak uripna ya TV ya. Uripno. Dilihat ya. Ya apa? Loh, TV ku kan ya tentu warna. Kena nambah area. Iya, dah live itu dah. Orang jeng koyo angel ngono mbak TV ku. Marano. Marano, mbak aku dik kena nambah pandit Trans TV. Sako. Okay. So to make it shorter, I would like to directly teaching you for the lesson. And before that, I would like to ask you for several pictures. Can you guess it? If you can guess it, you can unmute and then say directly ya. Apa itu picture-nya? What are they doing? Maaf Miss Wida, suaranya kok di mute, jadinya suaranya nggak keluar. Yes? Can you hear me? Everyone? Okay. Now? No, Miss. Yeah, okay. Let's begin with the picture number 1. So what's on your mind when you see this picture, guys? There is a word there that is jobs, ya. Jobs itu artinya adalah pekerjaan. And there are a lot of people there that uses very formal attire, yeah, and bring folders. So what are they doing? Anyone? Okay. Yes. So they are doing applying for jobs or looking for jobs. Jadi mereka semua ini adalah mereka-mereka yang ingin ya. Sorry ya guys ya. Ini sedikit berbaper-baper ya. Iya, yuk kita mulai lagi ya anak-anak. Semoga masih semangat semuanya ya.
Can you see the PowerPoint, guys? Belum. Belum. Mi. Wait. Iya, oke. Sudah. Udah ya. Yes. Tadi gambar pertama adalah mereka yang ingin apa? Ingin melamar pekerjaan, ya. Oke, let's move to the second picture. Nah, kira-kira ini ngapain nih? Kira-kira ngapain? Iya, mereka melakukan job interview. Yes, nice. They are doing job interview atau melakukan wawancara kerja. Ya. Okay. Now let's move to the next picture. Hey, what is this, guys? Sini tertulis we are hiring. Ini gede banget ya di sini ya. Tertulis we are hiring yang artinya adalah kita membuka lowongan pekerjaan. Yes. Dan di sini tertulis ada job vacancy. Pekerjaan, lowongan pekerjaan. Yes, nice. Lowongan pekerjaan. Oke, good job. Oke, so kenapa Miss Vida mengeluarkan beberapa gambar yang terkait dengan jobs? Because today we are going to learn about one of the important aspects when we want to apply for a job. Jadi, Miss Vida akan menjelaskan salah satu aspek penting ketika kita akan melamar pekerjaan. So, what is it? Apa kira-kira? Ketika kita ingin melamar pekerjaan, maka kita butuh Pengalaman. Yes. Sebelum kita datang ke company, kita bawa apa, guys? CV. Good. Sebelum di dalam CV kan lampirannya. Sebelum itu apa? Ada apa? Kita harus menulis sebuah surat. Nice, Gaby. Surat lamaran pekerjaan. Or we can say it in English, job application letter. Okay, so this is the first lesson for the 12th grade. Let's start, guys. So you can unmute ya. Nah, di sini sebelum Miss Vida melanjutkan penjelasan, bisa kalian screenshot saja, bisa ditulis nanti ya beberapa points to ponder atau beberapa difficult vocabulary atau vocabulary yang sering keluar jika kita bicara tentang job application letter ya. Di sini ada number 1, job application letter itu sendiri yang artinya surat lamaran kerja. So of course harus sudah sangat familiar dengan kata job ya guys ya. So, kemudian apa aja biasanya vocabulary yang ada, yaitu ada kata apply ya. Jadi dari kata application itu sendiri turun menjadi kata apply yang artinya melamar ya. Kemudian orang yang melamar itu sendiri atau kita sebut sebagai pelamar itu kita sebut applicant ya. Jadi ini bisa dicatat, nanti kalian boleh screenshot supaya waktu kita tidak terbuang banyak. Kemudian di sini ada job vacancy, tadi kalian sudah tahu job vacancy ya, lowongan pekerjaan. Ada juga job interview, dari kata interview yang artinya wawancara, yes. And then ada interviewer, kalau ada R-nya seperti ini, berarti dia adalah orang yang mewawancarai, ya. Dan juga ada interviewee. Di sini ada double E di belakang, ya. Dilihat bedanya dengan interviewer.
yaitu orang yang diwawancarai untuk interviewee yang double E. Oke. Dan seperti yang disampaikan oleh Gerti tadi, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada lampiran yang namanya CV, biasanya disingkat sebagai CV ya, or curriculum vitae, ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia daftar riwayat hidup. Tuh, kemudian vocab berikutnya ada kata enclose atau attach, ya, yang artinya melampirkan. Biasanya yang sering dipakai untuk surat itu yang enclose ya. Kalau attach biasanya sering kalian temukan ketika kalian ingin attach lampiran di email. Ya, ada button sendiri, ada opsi sendiri tertulis attach atau attachment. Itu. Kemudian pastinya karena ini bicara tentang letter, so you have to be accustomed to with sender. Kata sender, receiver sudah harus sangat bearing ya on your mind. Jadi kata sender sendiri artinya adalah pengirim, receiver adalah penerima. Seperti itu. Kemudian ada kata qualification. Ya, qualification ini terkait dengan kata skill atau keterampilan atau kemampuan kalian ya. Intinya kekuatan kalian itu di mana, kalian bisa apa saja, itu disebut qualification. Kemudian ada kata requirement. Requirement itu biasanya kalau ada di job vacancy ya, itu disebut persyaratan. Nah, biasanya kalau kita butuh persyaratan-persyaratan, company-nya butuh persyaratan tertulis requirement dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada employer dan juga employee. Lagi kita bertemu dengan kata R dan juga double E. Ingat, kata benda yang diakhiri dengan R maka dia adalah pelakunya, ya. Kemudian kalau yang diakhiri dengan I, double I seperti ini, biasanya yang dikenai tindakan. Nah, employer itu bos, ya, atau majikannya. Jadi dia aktif ya untuk melakukan sesuatu. Sorry again, guys. We do apologize ya for the inconvenience today. Ya. Sudah bisa dilihat kembali ya poin to pondernya ya. Sudah, Miss. Oke, sudah lanjutkan. Di sini paling akhir ada employer, ada employee. Ya, perbedaannya adalah kalau employer itu bosnya atau orang yang mempekerjakan, sedangkan kalau employee adalah pegawainya atau karyawannya, seperti itu. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari application letter itu sendiri. Nah, di sini ada sedikit, ini nggak perlu dicatat ya, guys ya. When we look for a job, ketika kita mencari pekerjaan, yang menjadi first communication atau komunikasi pertama yang kita lakukan dengan employer atau bos kalian atau mungkin company kalian, yaitu salah satunya application letter. Ya, might be your application letter. And application letter itu sendiri is very important because it gives the first impression to the employer. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan kalian itu sangat penting. Tujuannya adalah memberikan kesan. Impression itu adalah kesan pertama yang bagus. Harusnya yang bagus ya sebelum kalian melamar pekerjaan. Tujuannya supaya apa? Ya supaya kalian diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, karena kalian udah kelas 12 nih harus benar-benar mempang ya mempelajari surat lamaran pekerjaan gitu. Cuma memang sebentar lagi Miss Wida akan tunjukkan perbedaan sedikit ya antara surat lamaran pekerjaan dalam bentuk versi Indonesia dan versi bahasa Inggris ya. Nah, sebelumnya mari kita masuk ke text structure. Di sini in an application letter you have to include several things ya. Jadi dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu sendiri kalian harus memasukkan beberapa hal.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bedanya kalau untuk application letter yang English version, biasanya kita menggunakannya adalah dalam bentuk paragraphs rather than options, ya. Karena kalau Indonesia biasanya dibuat list seperti itu. But for English, it's slightly different, guys. So this one. Of course, yang meskipun di Indonesia pun ya application letter itu yang pertama kali harus ada adalah name and address of sender ya. Jadi kalian menginkludkan nama kalian dan juga alamat kalian di mana. Kemudian number 2, date ya. Kapan kalian membuat surat lamaran pekerjaan itu, tanggal ya. Kemudian kalian buat name and address of receiver-nya. Jadi kalian ingin menuliskan tujuan kalian itu kemana ya. Jadi kalian tuliskan nama dan juga alamat penerimanya. Bisa ini mungkin nama HRD-nya atau mungkin nama pimpinannya langsung dan juga alamat perusahaannya seperti itu. And then salutation. Nah, ini ya, salutation itu adalah salam pembuka. Nanti Miss Wida akan jelaskan contoh-contohnya ya. Untuk salam pembuka sendiri biasanya kalau di bahasa Indonesia tertulis dengan hormat seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggris nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Kemudian berikutnya ada opening paragraph. Nah, jadi dalam paragraf itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada paragraf pembuka dan di paragraf pembuka ini biasanya ada beberapa hal yang perlu kalian include-kan. Ya. Yang pertama adalah the position you are applying for. Kalian menyatakan kalian ingin posisi apa yang ingin kalian lamar gitu ya. Misalnya sesuai job vacancy-nya. Misalnya di job vacancy-nya yang dibuka adalah teacher ya. Maka kalian bilang kalau I would like to apply for teacher, something like that. Kemudian yang kedua, how you know about the organization? Maksudnya adalah dari mana kalian tahu? Info itu dari mana? Bisa dari advertisement, bisa dari newspaper, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah short description of yourself. Ini sebenarnya kalau yang ketiga optional ya, tidak ditulis pun tidak apa-apa karena ini bisa didetailkan di berikutnya, yaitu di body paragraphs. Oke, I would like to give you a time guys to screenshot aja ya, nggak perlu dicatat ya. Maksudnya jangan nyatetnya sekarang supaya tidak kelamaan. Kalian screenshot dulu. Nah, wajahnya mereka buram semua. Oh iya, guys. I wanna see your bright future from your face. So please ya, videonya ya. Be on video ya guys ya. Jadi Miss Wida bisa lihat wajah kalian yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah ini ada ini wajahnya semuanya. Jangan yang goib-goib ya nak ya. Oke. Oh, masih mencatat ya? Boleh di screenshot aja kok guys. That's fine. Ya kalau mau mencatat juga nggak masalah. I wanna wait you. Yes? Sudah di screenshot everyone? Sudah ya? Oke, screenshot aja ya. Nyatetnya ntar aja, nggak apa-apa. Can we move on, guys? Move on ya. Ke slide berikutnya ya. Oke, karena habis ini karena masih ada tugas juga. Yes. Berikutnya adalah body paragraphs. Nah, ini tadi yang Miss Wida bilang bahwa body paragraph ini adalah penjelasan kalian your descriptions in details ya. Jadi di paragraf ini kalian menyatakan reason atau alasan why you are interested in the position. Jadi tadi misalnya job vacancy-nya adalah
as a teacher. So you give the reason. Kalian memberikan alasan kenapa sih kok kamu itu tertarik untuk ambil posisi itu. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga bisa state your educational background and experience related to the position. Jadi mungkin kenapa kok kamu mau melamar pekerjaan sebagai guru, ya karena memang saya lulusan S1 guru apa misalnya matematika atau mungkin ekonomi dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin juga kalian punya pengalaman, experience ya, yang terkait dengan posisi tersebut. Misal sudah mengajar mulai SMA, nah ya sudah mengajar anak-anak kecil seperti itu. Jadi juga bisa dilampirkan, kalian jelaskan secara detail. And the third, di situ ada specific qualifications or your strengths ya. Jadi maksudnya ini adalah plus points from you. Plus points itu maksudnya poin plus ya dari kalian ya. Kalian tuh bisa apa? Misal, kalau misalnya saya guru ekonomi, saya sangat pintar dalam menghitung misalnya, atau mungkin saya pintar dalam manajemen ya, dan lain-lain. Itu. And then tadi sudah ada opening paragraphs, kemudian ada body paragraphs, and the last is closing paragraph ya. Jadi paragraf penutup. Di paragraf penutup ini, di sini you indicate your availability for an interview. Jadi di sini saya bikin italic ya. Ada kata availability for an interview. It means kalian harus memberitahukan bahwa kalian itu bersedia untuk diwawancara kapanpun ya. And also you can thank the employer for his or her consideration. Jadi kalian kalian berterima kasih kepada employer-nya tadi ya, kepada bosnya atau HRD-nya atau dan lain-lain, pimpinannya atas pertimbangan beliau terhadap kalian. Jadi consideration itu artinya pertimbangan. Begitu. Itu di closing paragraph ya. And the very last one is closure and signature of course. Jadi ada salam penutup, kalau tadi ada salam pembuka ya, yaitu salutation, dan ini adalah closure, ada salam penutupnya. Kalau di Indonesia biasanya kita tulis hormat saya atau hormat kami, gitu ya. Kalau di bahasa Inggris sebentar lagi I will show you the example. And the last is signature. Signature itu adalah tanda tangan kalian dan nama terang. Nah, seperti itu. Oke. Now you can screenshot guys. Nanti bisa dicatat ya. Oke. Can we move on guys? Bisa ya? Yes? Oke. Kita masuk, nah sekarang kita masuk ke example of application letter and its structure ya. Jadi langsung Miss Wida tunjukkan, Nak. Nah, ini tadi yang Miss Wida jelaskan, ini langsung saya aplikasikan dalam contoh application letter. Here you can see name and address of sendernya. Di situ ada Bu Prita Ayuning Tias ya dengan addressnya, alamat. Kemudian disertai dengan date, yaitu tanggal 10 August 2018. Kemudian di sebelah kanan kiri ya, ini ya, pojok kanan kiri. Halo, Miss Ida hadir lagi. Are you still okay? Hopefully okay ya, Nak ya. Because I miss you so much. Sleepy. Oh, iya. Jadi jangan tinggalkan Miss Wida ya, Nak ya. Iya, oke. Wait. Saya share lagi. Yes. Oke. Tadi berhenti sampai name and address of receiver ya. Jadi untuk peletakannya sendiri
entah itu yang date-nya di pojok kanan atas atau mungkin di pojok kiri atas, it's about preference saja ya. Jadi tidak ada ketentuan yang saklek harus yang bagaimana. Itu kalau di application letter berbahasa Inggris ya. Tuh. Nah, di sini ada poin ketiga, name and address of receiver, guys. Yaitu Bapak Budi Raharja dengan nama PT-nya dan alamatnya. Nah, kemudian di sini ada kata dear. Dear diary, seperti kalian tulis seperti itu. Nah, kalau di sini kata dear-nya berfungsi seperti dengan hormat ya, kalau di bahasa Indonesia, yaitu berupa salutation atau salam membuka. Dan di sini ada opening paragraph, guys, yang tadi Miss Wida bilang bahwa pertama kali Oke. Yes. Di sini kita lihat ya, opening paragraph. Di situ tertulis, I would like to apply for the positions of member of an editorial team. Nah, sampai sini ada kata editorial team, yaitu adalah posisi yang diinginkan si Ibu Prita, ya. Tadi ya, sendernya ya, pengirim. Kan dia ingin melamar posisi sebagai tim editorial, gitu ceritanya di PT Sentosa Nugraha. Advertised on your website on 27 July 2018, yang diiklankan ya di website Anda tanggal 27 Juli 2018. Nah, ini adalah salah satu komponen tadi ya dari opening paragraph, bahwa dari mana kalian tahu pengumuman itu, gitu ya. Kemudian di sini mungkin deskripsi yang short description itu tadi, kalian bisa bilang bahwa I enclose my application letter. Jadi di situ saya melampirkan, ingat kata enclose akan sangat erat ya dengan application letter. I enclose my application letter, including my certificate and all the important documents required. Nah, jadi ini sebenarnya optional, bisa ditulis, bisa tidak, karena kita bisa melampirkan di closing sebenarnya. Tuh, tapi ditulis itu juga tidak masalah, bahwa kalian bilang saya melampirkan surat lamaran pekerjaan ini termasuk dengan semua sertifikat yang saya punya dan juga dokumen-dokumen penting yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah body paragraph. Ya, body paragraph itu badannya atau tubuhnya si letter ini, surat ini, gitu ya. Nah, tadi jika kita ingat-ingat, body paragraph itu isinya adalah kita punya educational background yang terkait dengan posisi yang kita inginkan. Kemudian mungkin kita punya previous experience ya, atau pengalaman sebelumnya terkait dengan editorial team ini tadi, ya kan? Dan alasan kenapa sih kok kalian itu tertarik dengan posisi ini, gitu kan ya? Maka di sini tertulis, the opportunity you offer is very interesting. Nah, itu kesempatan yang Anda tawarkan itu sangat menarik, gitu. And I believe, dan saya yakin, that my previous experience and educational background would make me a very competitive candidate for this position. Nah, jadi dia sangat yakin nih bahwa dia sudah punya pengalaman dan dia juga sudah punya latar belakang pendidikan yang sudah sesuai dengan posisi yang dia inginkan, seperti itu. Karena dia adalah bachelor's degree in communication, ya. Jadi dia adalah lulusan S1 dari jurusan komunikasi, terutama prodinya adalah jurnalism, gitu. Dia adalah seorang jurnalis ceritanya, gitu. Jadi sesuai ya sama editorial team itu ya, dan lain-lain. Oke. Jadi nanti bisa di screenshot, kalian pelajari ya. Kemudian langsung saja ke closing paragraph. Closing paragrafnya di sini, nah seperti tadi dibilang bahwa tolong indicate your availability. Jadi di sini bisa menyertakan email.
Ya. Di sini tertulis I can be reached anytime. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian itu ada setiap waktu gitu, karena kalian memang lagi butuh pekerjaan kan. So of course kalian bilang kalau saya bisa dihubungi kapanpun via email, atau kalian bisa menyertakan mobile phone kalian di sini ya. Jadi bisa menyertakan email atau mungkin menyertakan nomor telepon kalian, sehingga ketika kalian bisa dipanggil ya sewaktu-waktu, jadi kalian bisa company-nya bisa menghubungi kalian dengan luas. Dan di sini tertulis thank you for your time and consideration. Jangan lupa application letter itu juga harus kalian mengutamakan rasa hormat ya. Jadi dari sini kalian bilang bahwa kalian berterima kasih atas waktu dari Bapak Budi Raharja ini dan juga atas pertimbangannya ya. Jadi kalian harus membuat sebuah application letter yang juga outstanding guys, supaya si pembacanya juga merasa senang ya. Jadi harus yang sopan. Di sini juga ditambah I look forward to hearing from you ya. Saya benar-benar ingin menunggu informasi dari Anda seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke closure. Seperti tadi ada salutation, kalau di bahasa Indonesia itu adalah dengan hormat, tetapi kalau closure contohnya, ini salam penutup kalau di bahasa Indonesia, bisa kalian tulis hormat saya atau hormat kami. Ya. Di sini macam-macamnya ada banyak, ya. Salah satunya adalah yours sincerely. Jadi yours sincerely ini adalah salah satu cara dalam bahasa Inggris untuk melakukan salam penutup. Seperti itu. Kemudian ditulis nama terangnya Rita Ayuning Tias, dan juga bisa jika memang diberi tanda tangan atau signature ataupun tidak juga tidak masalah ya, jadi bebas. Yes. Okay. Yes. Any question so far, guys? From my explanation, is there any question, guys? You can unmute if you want to say something. Ini bisa kalian screenshot ya. Nanti bisa dicatat sendiri ya guys ya. Oke? Sudah? So far, any questions? Not yet. Oke. Oke, kalau gitu Miss Vida lanjutkan dulu dikit lagi, yaitu terkait CV ya. Jadi ini singkat saja untuk kurikulum vitae. Miss Vida akan langsung tunjukkan beberapa komponennya. Kebetulan ini adalah milik Miss Vida sendiri ya, yang masih imut-imut. Jadi di sini beberapa komponen dari CV atau daftar riwayat hidup, yaitu salah satunya personal details, ya, atau informasi pribadi kalian, mulai dari nama kalian, alamat, phone number, email, dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua ada education background yang biasa ditulis, boleh dari yang paling tertinggi, paling terkini, sampai TK, atau mungkin dari TK sampai yang tertinggi, seperti itu ya, bebas. Kemudian, nanti akan saya lampirkan ya CV-nya ya. Oke, berikutnya ada qualifications or skills. Kalian bisa apa saja, kalian bisa tulis di sini. Misalnya bisa melakukan teamwork ya, jadi kalian bagus dalam melakukan kerja tim, misal. Karena saya tertarik dengan menjadi guru bahasa Inggris, maka saya salah satunya menginkludkan bahwa I'm good in both writing and speaking English, misalnya. Jadi dalam menulis dan berbicara bahasa Inggris, bagus, seperti itu. Atau mungkin di sini salah satunya, karena ingin menjadi guru, teaching, maka kalian harus persuasif ya.
harus meyakinkan ya bahwa kalian menyampaikan I'm good in teaching all education levels misalnya, contohnya seperti itu ya. Oke, nanti bisa kalian ini sendiri ya nak ya, pelajari sendiri. Kemudian berikutnya ada working experiences ya. Di sini pengalaman pekerjaan, mulai dari kalian bekerja apa, misalnya English teacher, atau mungkin menjadi translator, atau mungkin apa dan lain-lain, sesuai dengan pengalaman kerja kalian. Ya, oke, kalian bisa melampirkan itu. Lanjut dulu. Ada juga mungkin kalian yang punya pengalaman organisasi bisa dituliskan ya. Jadi organisasinya apa saja bisa ditulis di CV kalian. Dan juga achievement. Achievement itu prestasi yang mungkin pernah kalian raih selama kalian bersekolah seperti itu. Oke? Oke. Nanti bisa saya lampirkan saja ya nak ya. Oke, before ke assignment, is there any question, guys? Ada pertanyaan? Silahkan. Terkait dengan penjelasan saya for application letter. Yes? Jelas? Sudah jelaskah? Jelas, Miss. Jelas ya? Nanti bisa kalian screenshot ya untuk penjelasan saya yang tadi ya. Dan nanti CV, contoh CV-nya akan saya lampirkan juga. Ya? Okay. So, I want to say thank you first ya, because of your spirit until this day ya. Ini karena sudah midday sekali, pasti otak kalian sudah berpanas-panas ria. Ya, Oke, langsung saja Miss Wida langsung sampaikan assignment-nya ya. Jadi di sini assignment-nya iya. Tugasnya adalah ini. Nah, ini saya kecilkan dulu sebentar ya, supaya jelas instructions-nya. Di sini kalian diminta untuk read the text carefully. Jadi di sini saya sediakan sebuah teks application letter. Kemudian I want you to analyze the structure. Ya, nanti akan kita bahas detail structure-nya next week untuk next meeting. Nah, kemudian ada beberapa question yang sebentar lagi akan saya show-kan untuk kalian jawab dengan benar. Seperti itu. Jadi, ini text application letter-nya tolong dianalisis sesuai dengan structure yang sudah Miss Wida jelaskan tadi. Kalau memang tidak ada, misalnya ada part yang tidak ada, sesuai dengan penjelasan Miss Wida tadi, tidak perlu dipaksakan ya. Jadi sesuaikan dengan application letter ini saja. Oke, saya besarkan lagi untuk kalian screenshot. Yes, bisa kalian screenshot ya untuk teksnya. Oke, sudah? Sudah di screenshot ya? Yes, dan ini questions-nya. Tidak perlu banyak-banyak, 5 saja yang sesuai dengan teksnya ya. Nanti kalian bisa identifikasi dari teksnya. Seperti itu. Bisa kalian screenshot juga, guys. Ya. Oke.
Nanti jangan lupa untuk menuliskan kembali ya, pasti ya, karena kalian harus menganalisis. Jadi tugasnya adalah kalian tulis kembali application letter tadi dengan strukturnya, kemudian questions-nya juga ditulis dan dijawab. Jadi bentuk yang dikumpulkan ke Miss Vida berarti bentuk application letter yang sudah ada structure, ada questions dan jawabannya seperti itu, ya. Oke. Oke. Keep fighting guys and stay healthy ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Don't forget to be happy. Yes, Miss. Yes. Oke. Sebelum Miss Vida tutup, tadi ada Miss Miladia ya yang belum berkenalan. Sorry, Miss Lukita ya. One of KPL students. I will please and welcome for Miss Lukita. Miss Lukita, are you there? Yes. Yes. You can introduce yourself in brief. Halo. Suara saya kedengeran nih. Miss Lukita? Kedengeran. Iya. Oke. Bisa tergabung, bisa di-unmute Miss Lukita untuk perkenalan dulu sebentar. Gimana ya? Ada nggak ini? Ada ya? Oke. Iya, mungkin sinyalnya ya. Miss Lukita? Here? Ya, Miss. Yes, silakan Miss Lukita. Halo. Suaranya nggak ada memang dari Miss. Ya. Silakan Miss Lukita. Iya. Tetap nggak ada suaranya ya? Enggak ini? Memang nggak ada suaranya. Yes? Suaranya nggak denger ya, Miss. Oke, ada terdengar sedikit. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, maaf wabarakatuh. ya, suaranya nggak kedengeran tadi. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukita Elva. Bisa dipanggil Miss Luki atau Miss Lukita. Saya dari Universitas Negeri Malang yang akan KPL di SMA Nasional. Hai Miss Luki. Oke, say hello guys to Miss Lukita, everyone. Hello. Hello. Halo. Welcome Miss Lukita. Nanti Miss Lukita, Miss Vivi juga. Miss Lukita bersama Miss Adin dan Miss Miladia akan juga mengajar ya di SMA Nasional Malang bersama Miss Vida dan juga Miss Vivin ya selama kurang lebih selama 1,5 bulan ya. Oke. So
before we finish our lesson, just like usual, please let's pray, guys. Bisa ada yang memimpin mungkin? Silahkan. Miss Wida saja. Bisa saja. Ya. Ya, oke. Silahkan di-unmute dulu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini, all lessons are beneficial for you and giving you benefits ya, and also bisa membuat kalian sukses di masa depan. Keep fighting everyone. That's all from Miss Wida for English ya. See you next week and See you. fighting. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah. Sampai